masih membahas soal cita-cita Pilkada DKI Jakarta yang damai bersama dengan Taufik Basari, juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot, ada Syarif, sekretaris tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dan juga melalui sambungan satelit masih bersama kami Nahrawi Ramli, ketua tim pemenangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Saya ke Pak Nahrawi. Jadi apa garansinya dari masing-masing? Saya akan tanya ke semuanya. Dari mulai Pak Nahrawi dulu. Garansinya kalau menghargai pluralisme dari pasangan mulai dari Agus Silvi, silakan. Baik, makasih Friska. Yang pertama kan bahwa saya punya calon ini yang satu tentara. Jadi NKRI-nya jangan diragukan lagi bahwa NKRI itu final. Persatuan dan kesatuan bangsa itu memang udah harus menjadi tempelan di setiap jiwa bangsa Indonesia. Saya punya wakil gubernur juga begitu, seorang PNS yang tadi nasionalis sekali. Jadi ini yang harus kita jaga. Jadi nggak usah garansi dari kedua calon kita ini udah mencerminkan bahwa masalah persatuan dan kesatuan itu udah harus tetap dijaga. Yang kedua, sudah barang tentu saya artinya sebagai bagian dari masyarakat dan partai-partai kami juga bahwa masalah SARA itu tidak boleh menjadi acuan di dalam pemenangan Mas Agus dan Pok Silvi. Mas Agus dan Pok Silvi ini adalah orang yang mempunyai program yang baik nantinya ke depan. Karena beliau ingin Jakarta ini yang lebih maju, aman, adil, dan sejahtera. Jadi kalau bicara soal aman tadi, maka harus diciptakan. Harus diciptakan di seluruh warga Jakarta agar supaya mempunyai tanggung jawab yang sama. Bahwa ini adalah masalah yang sensitif, maka harus dijauhkan dari upaya-upaya penggunaan isu SARA itu. Gitu Friska. Ya, saya ke Pak Syarif. Kalau di tingkat elit mungkin sudah sepakat semuanya stop isu SARA, tapi di tingkat akar rumput kan tidak semudah itu, Pak Syarif. Iya, karena itu banyak yang harus kita cermati dulu, Mbak. Jadi persoalan isu SARA ini ya, saya ingin menegaskan dulu bahwa kan bagaimanapun bahwa dikatakan isu SARA dilarang kan karena ada hukum. Maksudnya gitu ya. Kembalikan ke proses hukum. Tadi kita terputus ya diskusi tadi ya. Saya meyakini betul. Kalau jawaban Pak Dino tadi itu menenangkan masyarakat. Seperti halnya Pak Ahok meminta maaf, bagian dari upaya menenangkan kegelisahan masyarakat. Kemudian hari Pak Dino, Kabar Reskrim mengatakan akan diusut. Sudah. Nah, tingkat elit tuh. Nah, yang kedua, pendekatan kultural mungkin yang lebih penting menurut saya. Jadi jangan dikit-dikit menggunakan penegakan hukum, dikit-dikit menggunakan pendekatan keagamaan, ya kan? Kita coba memulai dengan pendekatan budaya, ya kan? Ini yang masih kurang menurut saya. Dan tadi Pak Menak menghimbau, menurut saya sih kurang tepat di saat seperti sekarang ya. Menurut saya 2-3 hari mendatang kan baru saja Kabar Reskrim mengatakan akan diusut. Kemudian Pak Menak mengatakan secara bersamaan. Saya sangat menyayangkan ya situasi kok menjadi begini. Nah, komitmen kami sudah ditekankan oleh Pak Prabowo Subianto saat itu pada waktu rapat pleno bahwa hindari isu SARA karena tidak ada yang menguntungkan semua pihak. Jangan dikira kita juga misalnya ada di pihak kita melempar untung, enggak, semua menjadi rusak. Tidak ada yang diuntungkan dengan isu SARA sebetulnya. Karena itulah tadi betul Bung Taufik, ada pihak-pihak yang main di sekitaran itu, mengambil untung di situ. Di kita nggak ada yang bisa kita ambil untung. Pihak-pihak yang ambil untung dari isu SARA, Pak Taufik melihatnya seperti apa? Apalagi nih jelang pilkada, momen-momen krusial lah kalau kita bilang jelang Februari nanti. Ya, yang jelas kita harus memiliki sikap jangan sampai membuat satu ruang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini untuk mengambil keuntungan di dalam situasi-situasi seperti ini. Dan saya menyambut baik tadi yang dikatakan Bang Syarif ataupun Bang Nahra tadi, bahwa ya kita punya semangat yang sama untuk menjaga agar pilkada ini bisa berjalan secara kondusif dengan baik, tidak menggunakan isu SARA. Dan saya harap pun juga bisa dipahami tidak hanya di tingkatan elit saja, tapi juga sampai ke akar rumput. Dan pendekatan-pendekatan tadi kekeluargaan, kebudayaan di antara kultural ini saya pikir juga satu hal yang sangat bisa diapresiasi ya dan bisa dijalankan ya. Mudah-mudahan secara perlahan-lahan karena kita punya semangat yang sama kita coba lakukan itu. Contohnya gini ya. Ujaran kebencian. Ini kan pendekatan legal. Orang bacanya ngeri. Coba
radiogram atau apa tentang ujaran kebencian disosialisasikan dengan cara pendekatan budaya. Jadi nggak serem gitu menurut saya. Misalnya gimana pendekatan budaya untuk apa ya, menerjemahkan hate speech tadi agar tidak berujung. Pendekatan dengan cara budaya misalnya ya, dengan pesan-pesan menurut saya, dengan pesan-pesan apa namanya menerjemahkan ujaran kebencian bahwa kita adalah bersaudara, gitu loh. Satu sakit kan gitu ya, satu sakit maka semuanya sakit karena saudara gitu. Yang begitu gitu, karena itu hindari ujaran kebencian, bukan pertama kali nyodorin barang siapa kan gitu. Itu udah Pendekatannya lebih ke represif kalau itu. Iya, pendekatan ke budaya menurut saya lebih efektif dan saya menanti budaya-budaya kita muncul. Hari ini, besok saya menanti para budaya kita muncul. Hari ini belum ada yang muncul, Pak Bung Tobas. Seperti Cak Nu dan lain-lain. Kita berharap dengan pendekatan budaya mungkin lebih efektif ya ketimbang pendekatan hukum terus-menerus sehingga masyarakat terbelah. Di dalam persoalan hukum juga kan berbeda pendapat akhirnya. Tapi kalau budaya lebih sejuk menurut saya pendekatannya. Pak Nara berencana ada silaturahim misalnya dari tim masing-masing, tim Mas Agus dan Pak Silvi, juga nanti Pak Anies dan juga Pak Sandi, juga Pak Ahok Jarot, ada rencana atau tidak ini? Ya terpikirkan ya. Nanti kita bangun, kita cari waktu yang pas. Sama-sama menjaga agar pilkada berjalan lancar. Saya pikir bagus lah kalau diantara para calonnya juga bisa saling berkomunikasi. Bagus. Ya, tapi kalau kita Saya lihat, siap. Siap jadi ya, Pak Narawi. Ya kunjungan pertama biar. Jadi kunjungan pertama siapa dulu ini? Tentunya daftar duluan kali ya. Saya boleh gitu. Bang Nara yang daftar duluan kali ya, yang harus kita kunjungi begitu Oh kali. iya boleh. Jadi urut seniornya di situ ya. Berarti dari Pak Ahok Jarot dulu ya. Gitu. Atur aja. Iya, tapi kalau kita lihat ya tadi kita kan lihat juga diputar pada saat tes kesehatan itu selfie bareng, buat gitu. Instagram kita lihat. Ini kayaknya damai-damai, tapi lama-lama ada saling perang statement di media. Kalau kita lihat ya beberapa waktu terakhir, mulai dari isu-isu Jakarta misalnya yang dikomentari oleh masing-masing pasangan calon. Kalau saya dari tim pemenangan saya sih nggak ada perang statement, Freska. Oh, berarti yang dua di studio ini? Iya, saya sih nggak ada. Saya adem-adem aja tuh. Saya lagi ngurusin saksi, ngurusin kampanye. Nggak ada perang statement. Orang itu saudara semua tuh, dua-duanya saudara menurut saya tuh. Oke, kalau dari pasangan Ahok Jarot juga. Ya, yang penting kan begini, tiap calon ini kan juga harus adu program. Yang kita kedepankan kan bagaimana kemudian antara program dengan program satu dengan yang lain ini saling diadu, dipilih mana yang terbaik, mana yang kira-kira dianggap bermanfaat oleh masyarakat, dinilai dan sebagainya. Nah, itu yang lebih positif ya dibandingkan yang ada adalah menyebarkan fitnah, kemudian mengangkat isu SARA dan sebagainya. Itu yang kita tidak harapkan. Dan kalau misalnya semangat kita sama, ya sudah nanti pertarungannya akan lebih positif apabila kita lebih mendorong tarung program. Oke, kalau kita lihat kan yang beberapa waktu ini sering tarung program antara Pak Ahok Jarot dan juga Pak Anies dan Mas Sandi. Nah, kalau mungkin tingkat elit seperti tadi bisa tarung program dengan fair, tapi gimana untuk mengomunikasikan di media sosial misalnya, haters dan lovers ini kan banyak sekali. Nah, komunikasinya seperti apa? Terkait dengan medsos sebenarnya, akun itu kan sekarang lebih ketat loh, jangan salah. Akun yang resmi harus didaftarkan kepada KPUD. Kita merencana akun kita akan kita daftarkan ke KPUD sekitar 6 atau 8 ya. Itu yang akan dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan tentang isu SARA dan lain. Jadi kalau misalnya ada akun yang tidak resmi kemudian muncul bergulir demikian kuat tentang isu SARA, bukan pada kami. Cara mengendalikan adalah akun yang resmi itu. Kita jamin, kita garansi akun yang kita gunakan secara resmi itu bebas dari hal-hal yang saya tadi sebut tadi kapitalisasi isu SARA ya. Mudah-mudahan semuanya juga sama-sama gitu, saling mengendalikan di level tengah dan bawah menurut saya. Jadi kalau sore ini kita berempat ya dari masing-masing 3 pasangan calon ini bisa duduk sejuk, mudah-mudahan sampai Februari juga begini ya, tidak ada isu SARA ataupun apapun yang dikemukakan untuk menodai Pilkada DKI Jakarta. Itu harapannya seperti itu. Saya ada sedikit terakhir ya, jadi begini maksud saya. Kalau di dalam pilkada tidak boleh isu SARA, tetapi saya juga memohon ya, mengharapkan kepada aparat dan KPU dan Bawaslu juga jangan kemudian menghentikan kegiatan yang sudah ada sekarang ini.
Ya. ya kan? Di masjid, musola, Oke. gereja, Ya. ya kegiatan keagamaan Oke, jadi biarkan kita saja tunggu gitu. sampai Februari nanti. Kita tunggu juga komitmen masing-masing pasangan calon. Terima kasih banyak Pak Taufik Basari, terima kasih Pak Syarif, terima kasih juga Pak Nahrawi Ramli sudah bergabung di Kompas.